Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. di kelas A ya, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kita sudah masuk ke pekan yang ke-6. Berarti minggu depan sudah masuk ke minggu ke-7. Berarti sudah menjelang UTS ya. Materi kita ini sudah masuk ke materi negara ya. Walaupun memang negara itu dan konstitusi itu sangat berdekatan ya, sangat berhubungan. Dan untuk materi negara, selain saya juga telah memiliki konten ya, terus juga kelompok 3 ya sudah juga memberikan presentasinya dan sudah banyak juga ditonton. Jadi bisa kita pahami sekaligus lah tentang negara dan konstitusi sebenarnya. Kalau di kurikulum yang lama sebenarnya materi PKN ini disatukan ya antara negara dan konstitusi. Itu warga negara itu dengan hak asasi manusia. Ya, kita mau coba memisahkan dulu ya antara negara dan warga negara di minggu ini, tidak ya, di pertemuan ini. Untuk itu walaupun saya sudah menganjurkan Anda untuk bertanya di channel YouTube saya, tapi karena masih ada kewajiban kelompok 3, silakan mungkin saya akan menyampaikan ataupun memberikan dulu ke kelompok 3. Dan itu pasti ya, kalau berbicara negara itu pasti akan berkaitan dengan konstitusi ya. Terutama setelah masuk ke negara Indonesia, ya, ke negara kita ya, dari bentuk dari sistem, dan juga dari permasalahan seputar kenegaraan di kita itu pastinya karena negara kita negara hukum, itu sangat berkaitan dengan perjalanan konstitusi ya ataupun ya Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku di Indonesia. Silakan kelompok 3 itu siapa saja ya? Humairah, ya betul? Betul ya, kelas A kan? Sudah ada Humairah ini? Hadir, Pak. Kalsum? Hadir, Pak. Terus Neng Ita? Hadir, Pak. Dan Sergia Khaira Ayuning Putri. Hadir, Pak. Oke, silakan karena mungkin sudah banyak ditonton ya, 117 juta nonton nih di konten Anda ya. Jadi mungkin kelas ini sudah nonton semuanya gitu ya. Tinggal pertanyaan sekali lagi, sebenarnya Anda bisa langsung bertanya ya di classroom maupun atau sudah ada pertanyaan? Mau di classroom, mau di komentar YouTube itu silakan ya, biar di diskusi kita tinggal membahas ya. Tapi kalau misalnya belum, silakan aja bisa langsung di sini maupun di room chat ya. Oke, untuk sementara saya serahkan dulu ke kelompok 3 ya. Walaupun belum selesai, kita lanjut ke minggu depan juga karena masih ada waktu lah satu pertemuan ini dalam UTS ya, membahas hal ini. Oke, silakan saya serahkan dulu ke kelompok 3. Saya menyimak dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Kasum Latukau dengan NIM 204101028 dan kali ini saya berkesempatan menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Sesi presentasi kali ini akan dibagi menjadi 2 termin. Termin yang pertama adalah sesi penyajian materi yang akan disajikan oleh kelompok pemateri. Dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab antar audiens dan kelompok penyaji. Langsung saja kita masuk pada sesi termin pertama. Silakan kepada kelompok penyaji untuk menyajikan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas A akan mempresentasikan bagian dari bab 4 yaitu tentang negara. Hai, saya Hukmairah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian negara dan teori-teori terbentuknya negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal sebagai state, etat dalam bahasa Prancis, dan state dalam bahasa Belanda. Penyebutan ini bermula dari bahasa Latin yaitu status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Menurut George Jelling, negara merupakan sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah. Menurut Hegel, negara merupakan sebuah bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau estetis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara terbentuk dari hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Teori yang kedua yaitu teori ketuhanan. Menurut teori ini, sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian dari Tuhan. 3 unsur penting dari teori ini yaitu: yang pertama, negara didirikan di bawah kekuasaan Tuhan. Yang kedua, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian dari Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Selanjutnya yaitu teori kekuatan. Menurut teori ini, negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan atau power, di mana individu atau kelompok yang paling kuatlah yang berhak membentuk sebuah negara. Yang keempat, teori organis. Negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Dan yang terakhir, teori historis. Menurut teori ini, negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Saya Kalsum Batukau. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur terbentuknya negara dan bentuk negara. Negara sebagai organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara apabila memenuhi persyaratan yuridis negara tersebut. Wilayah merupakan suatu tempat berlakunya kekuasaan suatu negara yang di dalamnya terdiri dari daratan, lautan, maupun udara. Di dalam wilayah itulah warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik itu dari aspek berbangsa maupun bernegara, sesuai dengan kedaulatan yang dimilikinya. Yaitu pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan di suatu negara itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Terdapat 3 sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Dengan kata lain, sistem parlementer artinya seorang Perdana Menteri harus memberikan pertanggungjawaban kepada parlemen. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial di sini, presiden memegang kekuasaan yang sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Berbeda dengan sistem parlementer yang kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh Perdana Menteri, bukan Presiden. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan campuran ini terdapat Presiden sebagai kepala negara dan juga terdapat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Yang membedakannya di sini adalah Presiden tidak memiliki posisi yang dominan dalam pemerintahan. Tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 3 unsur terbentuknya negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Unsur tersebut disebut dengan unsur konstitusi. Selain unsur konstitutif, terdapat juga unsur deklaratif dalam pendirian sebuah negara, yaitu adanya pengakuan sebuah negara dari negara lain. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan yang memiliki sistem sentralisasi memiliki konsep dasar bahwa pemerintah pusat mengelola secara langsung seluruh aspek kehidupan dalam sebuah negara. Sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun konsep negara yang memiliki sistem desentralisasi memiliki konsep dasar bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya masing-masing atau disebut juga dengan daerah otonom. Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau federal. Negara serikat merupakan negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar yaitu pembagian kekuasaan dan kewenangan antara negara serikat dengan unit federasi. Saya Sarizia Khaira Ainun Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat negara dan fungsi negara. Sebuah organisasi yang dinamakan negara memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi pembeda dalam rangka mendapatkan dan menjaga kedaulatannya. Sifat-sifat negara, yang pertama, negara mempunyai sifat memaksa, artinya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan authority dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau aturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Kedua, memiliki sifat monopoli, maksudnya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority dalam menggunakan sifat monopoli dalam penempatan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Tiga, memiliki sifat mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan atau power dan kewenangan authority dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya ada fungsi negara. Fungsi negara menurut John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, artinya negara berfungsi membuat dan menetapkan peraturan. Selanjutnya fungsi eksekutif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Yang ketiga, fungsi federatif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Fungsi negara menurut Montesquieu di dalam sebuah negara selalu memiliki 3 cabang. Kekuasaan yang terorganisir di dalam struktur pemerintahan sebuah negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang berhubungan dengan pembentukan sistem hukum. Montesquieu mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah. Trias Political Theory mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang, fungsi eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan fungsi yudikatif, kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Halo, saya Nikita Diana. Saya akan menjelaskan
menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembagian kekuasaannya, NKRI menggunakan sistem desentralisasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi seluas-luasnya kecuali bidang pemerintahan yang sudah diatur undang-undang menjadi urusan pemerintahan pusat. Adapun tujuan NKRI sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi antara lain fungsi dalam pembentukan lembaga negara, penetapan APBN, menyusun undang-undang, dan lain-lain. Isu masalah yang kelompok kami ambil adalah tentang pengusulan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menerima usulan penggantian nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Usulan tersebut disampaikan oleh tim kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Sejauh ini, Gus Pardi menjelaskan bahwa Komisi 2 sedang melakukan kajian perevisian terhadap undang-undang di beberapa provinsi, sebab aturan pembentukan provinsi tersebut dinilai sudah tidak cocok lagi pada saat ini. Beliau pun mencontohkan seperti Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumbar yang berdasarkan RIS tahun 1958, dan juga ia menambahkan bahwa Komisi 2 akan merevisi Undang-Undang Pembentukan yang sudah akan habis masa berlakunya, seperti Papua yang berakhir pada tahun 2021. Menurut kelompok kami, usulan penggantian nama suatu daerah boleh saja dilakukan mengingat dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang Oke, silakan mungkin bisa langsung ke sesi diskusi ya. Biar waktu lebih efektif. Baik, kepada audiens untuk memberikan pertanyaannya.
kelompok ya. Setiap kelompok paling tidak ada pertanyaan. Atau juga di ini juga, coba kelompok 3 ya, bisa Anda juga ada pertanyaan yang diajukan ke saya, nanti juga saya bantu gitu. Tapi coba oleh Anda dulu. Atau langsung aja, yang dari Anda dulu aja. Dari Najwa sudah ada pertanyaan. Oke, silakan sambil jalan ya. Pertanyaan terlebih. Sudah ada 2 nih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda. Pertanyaannya, apa saja kelemahan dari sistem sentralisasi? Menurut saya, yang pertama itu adalah keterlambatan mengambil keputusan. Seperti kebijakan dan keputusan pemerintah daerah itu dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Yang ketiga adalah kualitas manusia yang robotik atau tanpa inisiatif dan kreativitas. Yang keempat, kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. Yang kelima, mematikan kemampuan berinovasi. Dan yang keenam, mengurangi lingkup untuk spesialis. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Nanda? Cukup, terima kasih.
Dan sebenarnya dari hampir semua pertanyaan ini kan mengarah kepada bentuk negara dan sistem pemerintahan ya. Kenapa misalnya kita sentralistik ya? Itu kan tidak sepenuhnya sentralistik gitu kan. Apalagi yang terjadi setelah reformasi. Coba Anda buka gitu ya, kaitkan dengan hal yang kontekstual gitu, maksud saya. Jangan terlalu tekstual. Betul secara normatif, tekstual, barusan Anda jawab seperti itu. Dan juga hal-hal yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan Anda yang lainnya juga nih sangat memperkuat ya. Kenapa? Kok bentuk negara kita ini ya, seperti ini gitu kan? Dari sentralistik kemudian menjadi bagaimana? Bahkan beberapa daerah berbeda juga ternyata gitu kan. Kalau sentralisasi saya kira itu dari sisi bentuk pun kita sudah wajar sentralistik gitu kan. Karena kan kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu udah bentuk kesatuan, bentuk negaranya. Tapi kok nah ini yang berkaitan dengan pertanyaan dari Alisa ya di YouTube ya yang ke saya. Alisa Siti ada yang mana? Iya, Pak. Iya tentang apa coba? Kalau tadi ditanya, kan ada lawan dari sentralistik. Apa itu? Kalau ada lawan kata dari sentralisasi apa? Ada sentralisasi, ada apa? Otonomi desentralistik. Ya, ada sentralisasi, ada desentralisasi. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 kan pasal 18 ya tentang pemerintahan daerah. Kenapa misalnya ada sentralisasi? Karena memang kita punya pemerintahan pusat. Kenapa desentralisasi? Karena ada pemerintahan daerah. Kan kembali ke dalam beberapa daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian dikenal dengan otonomi daerah, kan itu yang populer setelah reformasi. Dan keadaan negara kita yang sentralistik itu kan terjadi di era pemerintahan Orde Baru, Orde Lama, itu sangat sentralisasi, sangat sentralistik. Nyaris kewenangan daerah itu tidak ada ataupun sekecil. Yang memicu konflik juga mungkin seperti itu, yang memicu kesenjangan sosial antar daerah adalah karena sistem pemerintahan yang terlalu sentral di pusat. Ya. Itulah yang kenapa salah satu alasan kenapa ada otonomi daerah di era reformasi. Dan coba lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, tentang beberapa daerah yang dianggap spesial di sini ya. DIY misalnya. Perubahan nama provinsi ya, yang dari Salma. Coba lanjut ke pertanyaan itu. Kelompok 3 coba lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Apa alasan kuat perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sudah dijelaskan dalam video
bahwa Komisi 2 DPR RI sedang melakukan perevisian beberapa undang-undang yang sudah dianggap sudah tidak relevan dengan saat ini, termasuk Undang-Undang Pembentukan Sumatera Barat dari RIS tahun 1958. Alasan kedua yaitu karena tim kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau ingin membumikan filosofi hidup orang Minangkabau, yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabuloh, yang artinya adat berpegang pada peraturan dan peraturan berpegang pada kitab Allah. Yang dimana kenyataannya saat ini antara adat dengan syarak terjadi ketimpangan, bahwa syarak menjadi urusan pemerintahan pusat, sedangkan adat merupakan urusan daerah. Dan hadirnya daerah istimewa Minangkabau ini diharapkan agar seluruh tanah pusako tinggi atau pusat diatur dengan hukum adat, dan tanah pusako rendah atau daerah diatur dengan hukum faraid atau syarak. Kedua, selanjutnya, apakah perubahan nama provinsi tersebut disetujui oleh masyarakat, dan apa alasan masyarakat menyetujui atau tidak menyetujui? Perubahan nama provinsi menjadi daerah istimewa ini sebagian disetujui dan sebagian lagi tidak. Mengapa disetujui? Karena yang sudah dijelaskan tadi bahwa ingin membumikan filosofi daerah Minangkabau. Dan sedangkan yang sebagian masyarakat yang tidak setuju, karena di Provinsi Sumatera Barat itu bukan hanya ada suku Minangkabau, tetapi ada suku lainnya, yaitu suku Melayu dan suku Mentawai. Apakah sudah cukup, Salma? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Coba kalau mengenai kasus Papua ini nih, DIY gimana nih? Pandangan kelompok 3 ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Jika sebuah pembentukan perubahan daerah, apakah berarti daerah tersebut memiliki aturan sendiri seperti daerah istimewa Yogyakarta? Atau apa saja yang berubah jika perubahan Provinsi Sumbar menjadi daerah istimewa Minangkabau? Pastinya berubah dan memiliki peraturan tersendiri, karena hal ini diatur sebagaimana oleh pemerintahan masing-masing daerah. Lalu apa saja yang berubah jika perubahan Provinsi Sumbar menjadi Minangkabau? Salah satunya adalah perubahan peraturan pemerintahannya. Oh, jadi pemerintahan di Sumbar itu berubah ya. Kalau daerah istimewa Yogyakarta kan jadi kesultanan kayak gitu. Kalau misalnya Sumbar berarti apa? Oh ya udah. Makasih Serzia jawabannya. Sama-sama Najwa. Mungkin begini ya, kalau kasus Sumatera Barat saya kira nggak tahu sekarang sudah sejauh mana perkembangannya. Mungkin karena imbas dari adanya pernyataan Ketua DPR ya tahun lalu bahwa Sumbar itu dianggap daerah yang kurang Pancasilais. Itu kan sangat subjektif juga karena memang Sumatera Barat banyak tokoh-tokoh nasional ya, para pendiri bangsa orang-orang Minang ya. Terus juga mungkin karena alasan politik ya, karena partai-partai berbasis nasionalis ya di pemilu daerah yang mungkin PDIP dan teman-temannya itu jarang sekali memenangkan konteks pemilihan umum kepala daerah, selalu dimenangkan oleh partai-partai Islam ya. Bahkan juga kemarin juga waktu kebijakan mengenai larangan ya, ataupun pembatasan mengenai pakaian sekolah juga kan sempat menjadi sorotan. Sehingga itu mungkin salah satu alasan kenapa Sumatera Barat sedang menggodok gitu ya, ataupun berharap
beberapa tokoh masyarakat kita untuk memiliki keistimewaan seperti halnya Yogyakarta. Kalau Jogja itu kan berbeda kasus juga, karena sebelum adanya NKRI Jogja sudah menjadi sultanan. Ya. Ini kan sebenarnya begini, kalau bicara tentang negara, ya, kita ini sudah menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, ya. Tapi dalam konteks kehidupan nasional, ya, dalam konteks kehidupan sentralisasi, kita kan satu negara, kan satu wilayah, satu negara. Ya, artinya kalau bicara negara, ya semua hukum itu berlaku secara nasional, semua perundang-undangan sama rata, gitu kan. Jika ada undang-undang sistem pendidikan, ya sistem pendidikannya sama di semua daerah. Jika ada undang-undang pemilu politik, semuanya berlaku di semua daerah. Namun ya, karena beberapa daerah sudah otonomi khusus, daerah istimewa, daerah khusus. Kalau daerah khusus kita punya DKI Jakarta. Kalau daerah istimewa kita punya di Jakarta. Kalau otonomi khusus kita punya Aceh dan Papua. Ya. Artinya tidak semua aturan itu sama, itu kan tidak berlaku. Misalnya undang-undang pemilu tentang otonomi daerah. Pemilu kepala daerah tidak sama di setiap daerah ternyata. Yogyakarta itu tidak ada kepala pemilihan umum gubernur karena raja sultan itu otomatis jadi gubernur. Itu salah satu keistimewaan Jogja ya. Di luar mungkin hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang keistimewaan Jogja. Di Aceh itu ada berlaku hukum syariah, gitu kan? Dalam satu negara, tapi ada hukum tersendiri, gitu kan? Hukum Islam. Tapi kan itu demi keutuhan negara, gitu kan? Walaupun banyak aturan yang paradoks tidak berlaku sama, gitu kan? Kalau belum saja kan di Aceh itu harus beragama Islam, ya, harus bisa baca tulis Al-Quran, gitu kan? Itu salah satu yang membedakan negara lain, ya. Di dalam hal politik, dalam hal pemimpin ya kan sudah jelas perbedaannya. Di DKI saja di Jakarta kan tidak ada pemilu wali kota, ya. Yang mana hanya pemilu gubernur, karena daerah khusus ibu kota. Itu juga ada alasan politis ya. Kenapa ibu kota ya jangan terlalu banyak hal-hal yang semacam itu biar fokus ke pemerintahan pusat, gitu kan di urusan-urusan pusat, tidak terganggu oleh proses demokrasi yang bayangkan di DKI kalau semuanya dipilih, jangankan semuanya pemilu gubernur saja di DKI di Jakarta kan cukup panas, gitu kan. Dari Anies, Ahok kemarinnya, bahkan Pak Jokowi juga sekali ya pertarungannya. Sehingga ya memaksa DKI lebih simpel ya pemilihan umum kepala daerahnya dibandingkan dengan daerah lain. Oke, coba lanjut dulu ke pertanyaan dari Indri dan dari Alisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Untuk kelompok separatis sendiri itu kan berarti termasuk kategori terorisme ya. Nah, kalau misalkan udah termasuk kategori terorisme itu tentunya akan menimbulkan kekerasan, suasana teror, kemudian korban dan menimbulkan kerusakan objek vital. Tentu dari pemerintah sendiri itu akan menolaknya karena termasuk ke dalam disintegrasi negara. Kemudian jika suatu kelompok tersebut tidak termasuk ke dalam gerakan separatis atau tidak menimbulkan korban atau teror atau kegiatan seperti terorisme itu, maka pemerintah tentunya akan mencari tahu apa sih yang menyebabkan kelompok ini ingin memisahkan diri dari NKRI, kemudian tentunya pemerintah akan melakukan pendekatan-pendekatan baik secara diplomasi terhadap daerah otonom tersebut atau seperti sejenisnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Alsum. Sedikit saya luruskan ya. Mungkin sedikit perbedaan ya. Kalau mungkin sekarang bisa jadi aksi yang memicu pada separatisme yang sekarang ya mungkin sudah beberapa kategori masuk ke terorisme gitu kan. Melakukan teror ya gitu kan. Tapi kan nanti juga ada spesifikasi lagi ya. Karena terorisme itu memiliki undang-undang tersendiri ya, undang-undang terorisme gitu kan, ya mungkin masalah bom gitu kan, ya kemarin ramai di Makassar dan di Mabes Polri. Tapi nanti itu harus ada bahasan lain. Tapi kalau mengenai separatisme ya, memang puncak-puncak perpecahan kan sudah
dialami oleh daerah yang sudah murni lepas, yaitu Timor Leste ya. Itu sudah jelas menjadi pemisahan dari Indonesia. Kemudian untuk daerah lain yang juga terancam separatis, GAM dan OPM, itu kan sudah diatasi oleh ini setelah reformasi, adanya otonomi daerah. Walaupun tidak mudah, kan? Tidak mudah untuk walaupun diberikan otonomi, belum tentu juga ya. Papua, Aceh, paling tidak secara nurani mereka merasa belum full ya, merasa sebagai Indonesia, sehingga perlu upaya lain. Memang peran negara ini cukup kompleks ya. Jadi fungsi negara ini memang ribet, rumit. Jadi memang harus siap. Memang tugas negara kan ya. Mau bagaimanapun juga masalah-masalah tentang negara. Harus hadir negara itu. Ya. Memang harus bisa mengurus urusan-urusan yang kompleks, yang rumit. Kalau tidak mau mengurus yang rumit ya udah ya, bikin konten YouTube aja gitu negara, selesai gitu kan. Negara kadang hadir ya dalam urusan-urusan yang mungkin tidak begitu kompleks ya. Kemarin misalnya negara hadir dalam pernikahan Adam Aurel gitu kan, presiden, ketua MPR, menteri pertahanan gitu, sampai muncul kerumunan itu hadir negara ya, untuk rakyat, untuk publik kehadiran negara ya. Tapi kan itu yang selalu mungkin saya kritik, beberapa akademis kritik, negara harusnya ya juga bukan hanya hadir hal yang semacam ini, hal yang kompleks yang banyak saya kira ya, tentang tujuan negara di dalam konstitusi juga untuk menyelesaikan berbagai problem hukum, politik, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan yang tidak mudah. Saya kira tidak mudah. Memang harus memiliki negara dalam artian di sini presiden ya, MPR, DPR, ya, para menteri yang para pembantunya ini bagaimana nih mengurus urusan-urusan yang kompleks ini, gitu kan, yang tidak sederhana yang membuat pencitraan, gitu kan. Coba yang terakhir nih, yang dari Alisa. Coba Anda mendengar atau jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa tentang sistem pemerintahan presidensil rasa parlemen. Menurut kelompok kami, itu tidak baik, Kak, karena konsekuensinya akan menyebabkan kerancuan di dalam penyelenggaraan negara dan penegakan hukum di negara itu sendiri. Terima kasih. Presidensial rasa parlementer itu kapan terjadi? Bisa coba pada saat itu bertanya hal ini atau dari presentasi? Ya, silakan jawab. Bapak mungkin dari yang saya dapat, jadi sewaktu pengangkatan para menteri kabinet Indonesia Maju, nah banyak anggota legislatif yang diakomodir menjadi menteri. Nah itu kan apa ya, rasa parlementer gitu loh. Jadi para anggota politik itu bukan mencampuri apa ya? Ya seharusnya tidak begitu gitu loh. Oke, yang mana kan? Silakan lanjut dulu. Bapak lanjut dulu. Yang mana kan presidensial itu kan kepala apa? Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu. Ya, tapi dari contoh yang tadi dari apa? Indonesia Maju itu masih ada anggota legislatif yang diakomodir menjadi anggota gitu. Jadi ada rasa parlemen. Konteksnya bukan di sana juga ya. Betul, memang hal itu terjadi. Secara aturan sebenarnya tidak ada persoalan ya. Ketika seseorang yang menjabat anggota DPR itu diangkat menjadi menteri oleh presiden. Secara hukum ya asalkan dengan syarat ya langsung mengundurkan diri menjadi dari menterinya, dari anggota DPR misalnya kalau dia menjabat atau itu, karena memang dua pos yang berbeda kan, eksekutif dan legislatif. Tapi mungkin secara moralitas, secara etika politik itu juga mungkin kurang baik juga ya. Apalagi sudah terpilih menjadi anggota DPR, tiba-tiba menjadi menteri ya setelah adanya pembentukan menteri kan. Kalau setelah pemilu kan pertama anggota DPR terpilih kan, lalu presiden sebelum melantik presiden, setelah dilantik presiden kan presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat para menteri gitu.
Namun kadang-kadang ya presiden merekrut anggota DPR yang sudah terpilih menjadi menteri. Secara hukum tidak ada persoalan, tapi secara moralitas, secara etika itu kurang baik. Bahkan kalau kita lihat di zaman Orde Lama itu lebih parah lagi. Zaman Pak Soekarno itu, zaman Orde Lama di istilah dekret itu, bahkan ada yang merangkap ya. Para anggota MPR itu merangkap sebagai menteri juga gitu kan. Jadi multi fungsi ya, multi player gitu. Dulu pemain politik itu. Kadang-kadang bisa menjadi bawahan presiden, kadang bisa menjadi atasan presiden gitu. Ketika menjadi anggota MPR, sehingga sangat wajar lalu Bung Karno diangkat menjadi presiden seumur hidup gitu. Karena yang menjadi orangnya ya sekaligus ada yang menjadi bawahan, sekaligus juga atasan gitu kan. Tapi bukan atasan perempuan ya gitu. Gamis gitu bukan. Atasan nama memilih ya. Nah sekarang memang konteks yang dimaksud rasa parlementer itu bukan hanya di sisi itu, tapi dari sisi sistem ya, sistem ketatanegaraan sebenarnya. Karena di kita ini kan presidensil kan, yang dimaksud karena rasa parlementer itu dari arah kebijakan eksekutif dalam hal ini presiden itu banyak sekali dipengaruhi oleh DPR, ya, oleh legislatif, oleh parlemen. Itu yang sekarang terjadi. Kalau zaman orde baru ya, kalau kita lihat idealnya orde baru itu yang namanya presiden itu ya benar-benar pure bebas ya, memilih siapapun dia menteri. Ya terserah gue kan, gue presiden ya. Gitu. Memang ada unsur-unsur politik, tapi ya zaman orde baru ketika memilih menteri Pak Harto itu tidak orang sembarangan gitu ya. Jadi kalau di generasi saya, waktu saya SD itu hafal betul para menteri itu. Sekarang mungkin anggota DPR lebih populer daripada para menteri ya. Kalau dia eksis di media misalnya, di berbagai macam program televisi. Dulu tidak ada DPR yang terkenal, yang terkenal adalah menteri dan presiden gitu kan. Karena untuk 5 tahun ya tidak ganti-ganti. Mungkin ada satu orang yang zaman Pak Harto itu 3 kali menjadi menteri, 15 tahun tampil di televisi. Kan cuma satu televisi cuma TVRI ya. Jadi tampilannya itu memang jenuh, tapi memang orangnya memang kompeten ya zaman Pak itu. Tapi kompeten, saya kira lebih jauh daripada sekarang ya. Nah kalau sekarang memang itu yang terjadi gitu kan. DPR kalau ada apa DPR dulu yang selalu ikut campur ya gitu. Padahal kalau di sistem presidensial itu memang harusnya lebih apa ya, seorang presiden itu lebih vokal gitu kan, lebih punya wibawa, mungkin lebih punya ini yang kuat gitu. Bukan masalah ini itu mungkin zaman Pak SBY pun ya setelah reformasi sama ya. Pak SBY juga kalau membuat sebuah kebijakan banyak pertimbangan dari DPR sehingga lebih lama gitu kan. Tapi kalau mengangkat menteri saja kadang-kadang ditentukan oleh partai politik pendukungnya kan gitu. Nah kan tidak perlu ya. Jadi partai politik itu sebenarnya hanya kendaraan politik, gitu kan? Hanya mengantarkan seseorang presiden menjadi seorang warga menjadi presiden, itu partai politik. Walaupun syaratnya ada hitungan anggota dewan, kan anggota parlemen, kan ada parlemen tesot sebenarnya kan gitu. Kita terjebak oleh sistem parlementer tadi. Gitu. Memang kita ini memang kalau gambarannya sekarang seperti parlementer gitu kan. Sehingga ya apapun mau mengangkat menteri saja harus mempertimbangkan dalam tanda petik ya, harus mempertimbangkan suara-suara dari partai politik yang di parlemen gitu. Maka tidak perlu gitu kan. Gue ya udah presiden lepas dari kepentingan politik harusnya. Karena kalau fungsinya Pak Jokowi ini kan dia seorang presiden dari PDIP. Di DPR di parlemen ada PDIP sebagai legislatif. Harusnya itu menjadi 2 pos yang berbeda. Kalau kita idealnya sebagai presiden ya, sistem presidensil. Jadi mau benar mau salah, maksudnya PDIP juga atau partai koalisinya, partai pendukungnya tidak melihat, tidak membela Pak Jokowi kalau memang salah. Ya ingatkan kan ada fungsi kontrol ya, dari DPR ke presiden. Nah kalau sekarang sebaliknya gitu kan, ada partai di DPR yang partai pendukung pemerintah, ada partai yang menolak pemerintah gitu. Jadi 2 kubu di parlemennya, sehingga ya bisa mempermudah, bisa mempersulit presiden gitu kan. Mungkin negatifnya presiden bisa kong kali kong dengan DPR gitu kan. Nah, gue ini punya undang-undang gitu kan, Omnibus Law misalnya ya, undang-undang KPK. Gitu.
Yang kemarin lolos kan, sekalipun rakyat keras menolak karena DPR dan presidennya sudah kong kali kong, bisa mulus kan gitu. Karena wewenang mereka punya kewenangan seperti itu. Tapi kalau fungsinya kita multi presiden, seharusnya tidak ada itu, tidak ada urusan ya. Mau PKS, mau PDI, mau Demokrat, mau Gerindra, kalau memang presidennya salah ya salah aja gitu. Ingatkan, jadi bukan melihat dari latar belakang partainya, tapi dari latar belakang fungsi peran lembaganya. Yang satu eksekutif, yang satu legislatif. Itu yang seharusnya terjadi dalam sistem kita presidensial. Kan enggak terjadi ya hal-hal semacam itu. Malah seperti parlementer gitu kan yang terjadi sekarang. Itu mungkin karena memang sudah menjadi imbas dari sistem demokrasi langsung ya. Jadi ya mau tidak mau kan mayoritas di negara-negara yang seperti ini itu kan ya seperti ini kejadiannya gitu kondisinya. Karena ini trauma juga ya mungkin karena dalam era orde lama, orde baru itu happy eksekutif, jadi begitu saking kuatnya wewenang presiden, gitu kan. Nah setelah reformasi, setelah perubahan undang-undang dasar, jadi sebaliknya DPR ingin punya peran yang lebih, gitu, meminta jatah yang lebih, sehingga banyak sekali coba dalam undang-undang dasar 45 banyak sekali kewenangan DPR ya, yang harusnya tidak terjadi dalam sistem pemerintahan yang presidensial gitu kan, kalau memang mau kita konsisten. Jadi memang kebanyakan bukan tidak baik gitu kan, karena ada bagusnya tadi kalau DPR-nya melakukan fungsi kontrol tidak masalah, sekalipun DPR-nya galak ke pemerintah. Itu kan akhirnya malah bukan melakukan sebuah kontrol ya. Makanya saya bilang juga sekarang itu jadi gampang sebenarnya presidennya ataupun penguasa yang tinggal bagaimana supaya partai-partai itu menjadi pendukung pemerintah gitu kan, biar memuluskan semua keputusan kebijakan negara gitu kan. Padahal tentunya tidak perlu seperti itu. Dulu saja Pak SBY hanya diantarkan oleh Partai Demokrat 7% ya, dan terpilih menjadi presiden. Terus kemudian di nuansa di DPR kan lebih banyak posisinya. Tapi kan tidak membuat Pak SBY dulu memang langsung jatuh ya, atau lemah. Zaman Pak SBY saya kira dia masih kuat gitu ya dibandingkan dengan yang sekarang. Gitu. Walaupun partai koalisinya sedikit gitu kan. Setiap kebijakan Pak SBY itu ditolak oleh DPR gitu kan. Tapi kalau memang presidennya karena memang merasa presiden adalah lebih penting gitu ya dalam kebijakan negara, lebih punya kewenangan, sehingga gampang-gampang aja. Asalkan tadi memang membutuhkan, saya kira dalam sistem presidensial bukan hanya memikirkan seseorang yang punya elektabilitas ya atau tingkat keterpilihan, tapi juga bagaimana memiliki karakter yang kuat gitu kan. Kalau zamannya, saya kira kalau zaman Pak SBY relatif lebih ideal ya, walaupun memang nuansa parlementernya ada. Bukan berarti sempurna ya, bukan. Tapi kalau nuansa kita lihat NKRI dan sangat yang konstitusional ya lebih kepada Orde Baru gitu kan. Karena zaman Orde Baru Pak Harto sangat murni, saya kira murni melakukan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar. Kalau Pak Bung Karno memang sangat presidensial kan, namanya juga demokrasi terpimpin ya zaman Orde Lama itu. Tapi sayangnya ya Pak Karno kan banyak melanggar UUD, banyak melanggar konstitusi. Gitu. Nah itu yang terjadi yang tadi ya. Kalau sekarang ya itu. Jadi entah sampai kapan ya. Ini memang presidensial rasa parlementer ya, yang terjadi sekarang. Ini memang ada paradoks. Walaupun karena memang dari aturannya sendiri sebenarnya dari undang-undang dasarnya sendiri yang memang banyak sekali ya kewenangan DPR ya, dibandingkan dengan kewenangan presiden. Kemudian juga dalam hal sistem pemerintahan ya yang tadi berkaitan dengan pemerintahan daerah dan sistem daerah, sebenarnya dalam konteks sekarang ya, hampir semua kebijakan itu lebih nyaris punya daerah ya. Hanya 6 wewenang yang diambil oleh pusat. Mungkin nanti akan ada bahasan lagi mengenai hal ini ya di bab demokrasi ataupun di sistem pembahasan yang lain. Oke, saya kira untuk
minggu ini dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun kelompok 3 untuk melakukan closing ya. Untuk kesimpulan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Negara itu adalah segala bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah. Ada teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori organis, dan teori historis. Unsur-unsur terbentuknya negara ada 3, rakyat, wilayah, dan sistem pemerintahan. Kemudian sifat-sifat negara yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Kemudian ada fungsi negara menurut John Locke. Fungsinya ada 3, eksekutif, legislatif, federatif. Sedangkan menurut Montesquieu itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian warga negara. Warga negara itu adalah sebagai kumpulan anggota dalam suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Ada asas-asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Kemudian ada status kewarganegaraan, ada 3, yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. Baiklah, saya selaku pembawa acara saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.